Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuza Anjali Putri dengan NIM 136180117 akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah AE 3201 Astronautika, yaitu rekonstruksi misi Mars Atmospheric and Volatile Evolution atau MAVEN. MAVEN sendiri merupakan pesawat ruang angkasa yang dikembangkan oleh NASA untuk menyelidiki atmosfer bagian atas dan ionosfer Mars dan bagaimana solar wind melepaskan senyawa volatil dari atmosfer ini. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana iklim planet berubah dari waktu ke waktu dan kelayak hunian planet. MAVEN diluncurkan pada 18 November tahun 2013 dan pergi ke orbit sekitar Mars pada 22 September tahun 2014. Untuk lokasi peluncuran, MAVEN diluncurkan di Cape Canaveral Air Force Station di Florida, lebih tepatnya di Space Launch Complex 41 dengan latitude 28,58 dan longitude min 80,58. Selanjutnya, untuk wahana peluncur yang digunakan pada misi MAVEN ini adalah Atlas V401 roket dengan spesifikasi sebagai berikut. Wahana peluncur ini memiliki dua stages. Untuk first stages, Atlas roket dengan tipe Common Core Booster dengan spesifikasi sebagai berikut dan specific thrust sebesar 337,8 second. Kemudian untuk second stage-nya ini dengan tipe Centaur dengan spesifikasi sebagai berikut dan specific thrust-nya sebesar 450,5 second. Kemudian untuk spacecraft properties dengan launch mass sebesar 2.454 kg dengan dimensi sebagai berikut, dan specific thrust 229 sampai 235 sekon. Selanjutnya untuk orbit parkir, ketinggian orbit parkir di bumi adalah sebesar 167 km di atas permukaan bumi dengan sudut inklinasi sebesar 26,7 derajat. Sedangkan untuk orbit parkir Mars dengan ketinggian 150 km di atas permukaan Mars dengan sudut inklinasi sebesar 75 derajat. Berikut merupakan parameter-parameter yang digunakan untuk melakukan perhitungan di pembahasan selanjutnya. Yang pertama ada parameter gravitasional bumi, kemudian parameter gravitasional Mars, parameter gravitasional matahari, kemudian ada jari-jari bumi, jari-jari Mars, dan ketinggian orbit parkir bumi. Selanjutnya, jarak rata-rata bumi antara bumi dan matahari dengan jarak perisenter dan aposenter sebagai berikut. Kemudian jarak rata-rata dari Mars ke matahari dengan jarak perisenter dan aposenter sebagai berikut. Kemudian akan dilakukan perhitungan pada lintas lepas hiperbolik. Pertama akan dicari kecepatan lepas dari orbit bumi.
dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Sebelumnya akan dihitung terlebih dahulu kecepatan bumi terhadap matahari sebagai berikut dengan rumus akar parameter gravitasional matahari dibagi dengan jarak rata-rata bumi dengan matahari, sehingga diperoleh kecepatan bumi terhadap matahari sebagai berikut. Kemudian dilakukan perhitungan kecepatan pada pericenter orbit heliocentrik untuk mencapai orbit Mars dengan terlebih dahulu menghitung nilai semi-major aksis A-nya. Dengan rumus jarak rata-rata antara bumi dan matahari ditambah dengan jarak rata-rata antara Mars dan matahari dibagi 2, sehingga diperoleh A sebesar 188,75 kali 10⁻⁶ km. Kemudian barulah dihitung kecepatan pada pericenter orbit heliocentriknya dengan rumus sebagai berikut. Sehingga diperoleh kecepatannya 32,726 km per sekon. Kemudian barulah kecepatan lepas dari orbit bumi dapat dihitung dengan menghitung selisih antara kecepatan bumi terhadap matahari dan kecepatan pada pericenter orbit heliocentrik. Diperoleh 2,943 km per sekon. Kemudian, energi karakteristik dapat dihitung dengan mengkuadratkan kecepatan lepas dari orbit yang telah diperoleh dalam perhitungan sebelumnya. Maka diperoleh energi karakteristik sebesar 8,661 km persegi per sekon persegi. Kemudian akan dihitung perubahan kecepatan yang harus ditambahkan agar bisa lepas orbit ke orbit hiperbolik. Namun sebelumnya perlu dihitung kecepatan orbit sirkuler dan juga kecepatan di pericenter orbit hiperbolik. Untuk kecepatan orbit sirkuler bumi dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, dengan RA-nya merupakan jari-jari bumi ditambah dengan ketinggian orbit parkir wahana, yaitu 167. Kemudian diperoleh kecepatan orbit sirkuler sebumi 7,808 km per sekon. Kemudian untuk kecepatan di pericenter orbit hiperbolik dibutuhkan perhitungan terlebih dahulu nilai semi-major aksis dan eksentrisitasnya. Pertama dihitung semi-major aksisnya dengan rumus sebagai berikut. Kemudian barulah dihitung nilai eksentrisitasnya dan diperoleh nilai eksentrisitas 1,142. Kemudian barulah kecepatan dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut, sehingga diperoleh nilai kecepatan sebesar 11,43 km per sekon. Kemudian, maka perubahan kecepatannya adalah selisih dari kecepatan orbit sirkuler bumi dan kecepatan di pericenter orbit hiperbolik, yakni sebesar 3,622 km per sekon. Selanjutnya, untuk menghitung massa propelan digunakan persamaan Tsiolkovsky sebagai berikut.
dengan specific thrust yang digunakan adalah specific thrust Centaur. Kemudian M0 yang digunakan adalah massa wahana ditambah dengan massa struktur, ditambah pula dengan massa propelan stage 2. Dan untuk M-nya sendiri adalah M0 dikurangi massa propelan. Kemudian, gravitasi yang digunakan di sini merupakan gravitasi bumi. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh massa propelan sebesar 14.320,07 kg. Selanjutnya adalah akan ditinjau trajektori heliosentris. Gambar yang tertampil pada layar merupakan interplanetary trajectory dari misi MAVEN. Kemudian, untuk menghitung waktu transfer, akan digunakan hukum Kepler 3 dengan persamaan sebagai berikut. Dengan μs adalah parameter gravitasional matahari. Sebelumnya akan dihitung semi major aksesnya terlebih dahulu. Dengan rumus K sama dengan setengah dikali dengan jari-jari pericenter orbit transfer ditambah dengan jari-jari apocenter orbit transfer. Jari-jari pericenter orbit transfer dapat dihitung dengan menjumlahkan jari-jari pericenter bumi dengan jari-jari orbit bumi. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Sedangkan untuk jari-jari apocenter orbit transfer dihitung dengan menjumlahkan jari-jari apocenter Mars dan jari-jari orbit Mars. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Kemudian, semi major aksisnya akan diperoleh sebesar 198,155 kali 10 pangkat 6. Sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan orbit dapat dihitung dan dihasilkan 556,85 hari. Perhitungan ini merupakan perhitungan waktu untuk melakukan satu orbit penuh. Sedangkan untuk orbit transfer, waktu perjalanan dari bumi hingga Mars adalah sebagai berikut, yakni 556,85 dibagi 2. Maka waktu transfernya adalah 278,425 hari. Kemudian selanjutnya akan dilakukan perhitungan dengan meninjau lintas datang hiperbolik di orbit Mars. Untuk memperoleh energi karakteristik akan dihitung terlebih dahulu kecepatan tangkap di orbit Mars dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian kecepatan Mars terhadap matahari diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Dengan μs merupakan parameter gravitasional matahari dan RMS merupakan dari jarak rata-rata dari Mars
ke matahari. Sehingga diperoleh kecepatan Mars terhadap matahari adalah 24,13 km per sekon. Kemudian, akan dihitung juga kecepatan satelit di aposenter. Kemudian, nilai A yang diperoleh sama dengan nilai A yang telah dilakukan di perhitungan lintas lepas hiperbolik sebelumnya. Sehingga diperoleh kecepatan satelit di aposenter sebagai berikut, yakni 21,482 km per sekon. Maka dapat dihitung kecepatan tangkap dari orbit bumi dengan persamaan yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga diperoleh 2,648 km per sekon. Sehingga energi karakteristiknya adalah 7,012 km persegi per sekon persegi. Kemudian, untuk menghitung perubahan kecepatan tangkap, perlu dihitung kecepatan di orbit sirkuler Mars dan kecepatan di pericenter orbit hiperbolik. Kecepatan orbit sirkuler Mars menggunakan persamaan sebagai berikut, dengan μm adalah parameter gravitasional Mars, dan Rp merupakan penjumlahan dari jari parkir, yakni penjumlahan dari jari-jari Mars ditambah dengan ketinggian orbit parkir, yakni 150 km. Maka diperoleh kecepatan sebesar 3,479 km per sekon. Kemudian, untuk kecepatan di pericenter orbit hiperbolik, dibutuhkan terlebih dahulu perhitungan parameter-parameter sebagai berikut, yakni semi-major axis dan eksentrisitasnya. Setelah itu, barulah kecepatannya dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut, sehingga diperoleh kecepatan sebesar 5,583 km per sekon. Maka perubahan kecepatannya adalah 2,104 km per sekon. Kemudian, untuk menghitung massa propelan digunakan persamaan Tsiolkovsky sebagai berikut, yakni delta V sama dengan gravitasi dikali specific thrust dikali dengan ln m0 per m, dengan specific thrust yakni specific thrust centaur, m0 massa wahana, dan m merupakan m0 dikurangi dengan massa propelan. Gravitasi yang digunakan adalah gravitasi Mars. Kemudian dilakukan perhitungan dan diperoleh massa propelan sebesar 1754,52 kg. Selanjutnya, akan dibandingkan hasil perhitungan yang telah dihitung pada slide-slide sebelumnya dengan data misi yang diperoleh dari referensi. Maka untuk waktu tempuh Mars, massa propelan stage 2, massa propelan satelit, delta V tangkap, dan C3 diperoleh sebagai berikut. Untuk waktu tempuh Mars, terdapat error sebesar 10% dengan data referensi. Untuk massa propelan stage 2, error sebesar 31%, massa propelan satelit 6%, delta V tangkap 42%,
Kemudian energi karakteristik lepas 29% dan energi karakteristik tampak 25%. Dari tabel yang ditunjukkan pada presentasi ini, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil dari perhitungan dengan data referensi yang telah diperoleh. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah asumsi orbit Bumi dan Mars yang dianggap sirkuler dan sebidang, padahal orbit sebenarnya berbentuk elips dan tidak sebidang. Kemudian, asumsi tidak ada benda selain Bumi, Mars, dan Matahari di angkasa, padahal pada kenyataannya banyak wahana lainnya. Kemudian yang ketiga, persamaan Tsiolkovsky yang digunakan untuk massa propelan yang terpakai adalah untuk roket ideal, padahal pada kenyataannya tidak. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara data perhitungan dengan data referensi yang telah diperoleh. Sekian presentasi hasil tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.